4. Dan di sini saya sebagai moderator kelompok 4. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang bernama, perkenalkan nama saya Jenny sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Sesio Khairunisa sebagai pemateri 2. Saya Nimtana Nur Maulidi sebagai pemateri ketiga. Dan saya Raya Ahmad Barozi, pemateri ketiga. Saya Frasa Mustafa sebagai pemateri keempat. Saya Nela Rizky Ramadhani sebagai pemateri kelima. Halo, saya Widya Herdiawati sebagai pemateri terakhir. Hai teman-teman, kalian tertarik ya sih sama novel klasik? Nah, kalau kalian tertarik, di sini kelompok kami akan menceritakan novel Athira. Tapi sebelum kami menceritakan atau menjelaskan novel Athira ini, kalian ada yang tahu gak sih novel klasik itu apa? Jadi, novel klasik itu adalah yang diangkat dari tahun 90-an dan gaya bahasanya itu baku atau kata-katanya itu sangat rumit. Nah, di dalam novel ini ada 6 struktur, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan struktur abstrak di novel Athira. Athira adalah seorang anak perempuan yang terlahir dari ibu yang merupakan seorang istri kesekian dari kepala kampung di Bone. Dengan status di madunya, ibu dari Athira tidak ingin anaknya bernasib sama sepertinya, yaitu membagi suaminya dengan wanita lain. 3. Saya pemateri 2, yaitu orientasi. Dari cerita ini, Athira di umur ke-13 tahunnya menikah dengan seorang Haji Kala, seorang pemuda Bone yang sukses dan menjadi pedagang di Bone. Setelah beberapa tahun pernikahannya, Haji Kala mengajak keluarganya ke Makassar untuk memulai dan berbisnis di sana. Wah, ternyata kepindahan mereka itu membuat suatu cerita baru terhadap Athira. Kecurigaan demi kecurigaan muncul di benak Athira. Hah, kenapa itu? Kenapa dia curiga? Karena Haji Kala tidak seperti biasanya berdandan secara rutin, diam-diam. Athira pun curiga dan tak lama setelah hari itu, Haji Kala terbukti menikah lagi dengan wanita yang lain di Jakarta. Athira pun sebagai wanita tentunya sedih ya. Ya, sebagai wanita pasti sedih ketika seorang suaminya menikah lagi. Athira itu terambil dari nama yang tegar. Tegar, artinya tuh tegar. Nah, disitulah Athira bangkit dan untuk mengobati luka dari di madu, Athira menyembuhkan diri dengan menjalankan bisnis suaminya ya, melanjutkan. Bisnisnya itu apa, Kak? Sebagai main dealer dari Toyota ya, Haji Kala. Terus selain itu juga Athira itu kan memiliki kemampuan dalam bidang tekstil ya. Jadi dia juga memulai bisnis jual beli kain khas Bugis gitu ya. Nah, selain itu juga ada apa tuh? Nah, selain itu juga dia mempunyai bisnis berlian dan diinvestasikan ke emas sehingga membantu ekonomi keluarganya, hingga katanya dia memiliki suatu perusahaan dari investasinya itu ya. Iya, untuk Yusuf Kala anaknya yang sekarang yang lebih dikenal sebagai Kala Group perusahaannya tuh. Ya waktu itu tuh kan perekonomian Haji Kala itu lagi terpuruk ya. Dengan Athira memulai bisnis ini, perekonomian Yusuf Kala Haji Kala terbantu. Hanya pernikahan kedua dari Haji Kala juga berpengaruh kepada Yusuf, yaitu anak laki-laki tertinggi di keluarga Kala. Sebagai remaja, Yusuf harus menyaksikan keadaan ibunya yang pernah mengalami fase terpuruk. Dan secara tidak langsung, Yusuf juga mengambil alih peran sang ayah karena waktu sang ayah terbagi untuk dua keluarga. Permasalahan ini mulai menggerogoti keluarga ini karena sang ayah menikah dengan wanita lain. Saya sebagai pemateri kelima di sini akan menjabarkan mengenai orientasi dari novel yang kita analisis. Nah, dalam hal pergaulan juga, status sang ayah yang sempat berpoligami itu membuat Yusuf Kala muda kesulitan mendapatkan sang
gadis yang dicintainya yaitu Mufidah. Ayah Mufidah takut apabila putrinya ini bernasib sama seperti ibu dari Yusuf Kala. Dalam segala perjuangan yang dikerahkan oleh Yusuf Kala, akhirnya ia berhasil mempersunting Mufidah. Dan jika ditilik dari sisi positifnya, bahwasanya ayah yang telah berpoligami itu membawa pelajaran dan membuat Yusuf Kala ini berjanji nantinya ia tidak akan menduakan sang istri. So sweet ya. Bagaimana perempuan sejatinya merupakan makhluk yang sangat kuat dan luar biasa. Perempuan mampu menampung beban rumah tangga dan masalah yang dihadapinya secara bersamaan hingga ia bangkit kembali menjadi sosok yang lebih tangguh. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.